Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 tentang wirausaha. Subtema yang pertama yaitu tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Berarti kita harus bekerja keras nih ya supaya kita sukses. Dan kita akan masuk di pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks dapat menuliskan informasi tentang reklame. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. Wah, berarti kali ini kita akan belajar tentang reklame ini anak-anak. Ayo siapkan alat tulisnya agar kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dalam pameran negara-negara ASEAN yang sudah kita pelajari di pembelajaran yang pertama, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stan Indonesia berikut ini. Adapun pengertian dari reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat. Kemudian masyarakat yang melihat atau membacanya memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh dari reklame adalah poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Ini adalah dua contoh dari reklame yang berbeda tujuan. Yang pertama, ada brosur sebuah produk pasta gigi. Tujuannya tidak lain yaitu untuk agar masyarakat membeli dari produk pasta gigi. Yang kedua, ada selebaran tentang lomba kreasi IPA. Tujuannya agar orang-orang yang membaca atau melihat selebaran ini untuk mengikuti lomba kreasi IPA. Jadi tujuannya berbeda ya. Agar lebih jelas lagi dalam mempelajari tentang reklame, kita bahas jenis dan contoh reklame. Yang pertama, berdasarkan tujuan pengadaan. Reklame komersial. Reklame komersial adalah jenis iklan komersial di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Misalnya poster, spanduk, baliho, dan banyak lagi. Tentunya kalian kalau sedang berjalan-jalan ke jalan raya yang besar, di pinggir jalan raya terpampang sebuah poster yang besar atau baligo yang besar, isinya adalah sebuah iklan tentang suatu produk. Nah, ini namanya reklame komersial. Tujuannya adalah agar orang-orang yang melihat dari reklame tersebut untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, paham ya anak-anak tentang reklame komersial ini? Selain reklame komersial, ada juga loh reklame non-komersial. Reklame non-komersial adalah jenis papan iklan yang bertujuan untuk penggunaan umum. Misalnya banding, informasi layanan publik, dan lainnya. Misalnya poster donor darah, poster pajak, poster tata tertib, dan lainnya.
Dan yang tampak pada layar kalian ini adalah yang pertama, reklame untuk membuang sampah. Membuang sampahnya pada tempatnya, ya. Agar orang-orang yang membaca atau melihat dari reklame non komersial ini membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, ada poster untuk cuci tangan menggunakan sabun. Ini agar orang yang melihat dari poster ini atau reklame non komersial ini cuci tangan dengan bersih agar hidup menjadi bersih. Apalagi di saat-saat COVID-19 ini ya. Bapak kira kalian sudah memahami reklame non komersial. Setelah kita pelajari tentang jenis reklame berdasarkan tujuan pembuatannya, sekarang kita akan membahas reklame berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada reklame peringatan, yaitu jenis reklame yang mengingatkan orang untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya tanda jalan yang rapi, ya. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan reklame penerangan. Reklame penerangan adalah jenis reklame yang memberikan informasi kepada publik. Misalnya reklame kesehatan. Jadi himbauan kepada masyarakat untuk hidup lebih sehat. Misalkan ada di layar kalian adalah larangan untuk berhenti merokok, ya. Agar kita berhenti merokok karena tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga, ada yang namanya reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang diundang atau yang mendorong publik untuk mengikuti undangan atau permintaan. Misalnya reklame untuk donor darah, reklame untuk bantuan bencana alam. Seperti yang tampak pada layar kalian, ini adalah salah satu contoh dari reklame ajakan atau permintaan, ajakan untuk mendonorkan darah. Berbagi sesama selalu di hati. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dari jenis reklame berdasarkan sifatnya. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari jenis reklame berdasarkan tempat pemasangannya nih. Ada yang disebut dengan reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Biasanya reklame internal atau kecil dengan bahan kertas, misalnya label, brosur, atau selebaran. Yang kedua, ada juga reklame outdoor, yaitu poster yang ditempatkan di luar ruangan dan terkena sinar matahari. Secara umum, reklame luar ruangan berukuran besar dan terbuat dari bahan yang tahan air dan juga tahan dari sinar matahari. Misalnya spanduk, kemudian ada juga poster, ya. Nah, ini yang tampak pada layar. Gambar yang pertama ini reklame indoor. Nah, ini yang ada bacaan hati-hati rawan kecelakaan. Ini adalah salah satu contoh dari reklame outdoor. Setelah kita mempelajari pengertian dan jenis-jenis dari reklame berdasarkan contohnya, sekarang kita akan membahas syarat-syarat reklame. Ternyata ada syarat-syaratnya, ya anak-anak. Reklame mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut yaitu yang pertama, harus mencolok. Ini berarti bahwa papan iklan harus terlihat mengejutkan sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh publik. Reklame ditandai dengan ukuran, posisi, warna, font, atau gambar. Nah, ini biasanya warnanya yang sangat cerah gitu atau bentuknya besar sehingga orang ketika melihat kaget gitu, jadi langsung terlihat, ya. Kemudian salah satu syarat yang kedua yaitu jelas, tepat dan mudah dimengerti, dalam arti
bahwa kata-kata atau kalimat yang digunakan harus jelas, tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang ketiga, harus menarik tentunya ya. Ini berarti bahwa papan iklan harus menarik perhatian penonton yang melihatnya. Untuk alasan ini, gambar, warna, dan bahasa yang mudah diingat dapat diberikan kepada semua orang. Kemudian, harus jujur. Ini berarti bahwa reklame harus mengandung pesan yang benar dan jujur, tidak menipu, karena ketika orang tahu tidak sesuai dengan yang diiklankan, maka bukan membelinya masyarakat, tapi malah akan menjauhinya. Syarat yang terakhir, dilakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah memasang papan iklan berulang kali. Jika Anda melakukan ini hanya sekali, misalkan di koran, majalah, atau radio, tidak semua orang akan melihat atau mendengar apapun dari satu instalasi tersebut. Jika pemasangan dilakukan hanya sekali, yang dapat dijangkau sejak lama harus dipilih. Misalnya pemasangan reklame dan spanduk di lokasi yang strategis. Sekarang kita masuk di fungsi reklame. Pada dasarnya, fungsi reklame yaitu sebagai media informasi untuk memberikan informasi atau iklan kepada masyarakat umum. Berikut beberapa fungsi dari reklame. Yang pertama, informasi publik tentang suatu merek, produk, atau layanan. Yang kedua, mempengaruhi dan mengundang masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan. Yang ketiga, memberikan kesan positif pada masyarakat produk atau layanan. Yang keempat, memberikan kepuasan konsumen. Dan yang kelima, menjadi alat komunikasi atau media antara penjual dan pembeli yang potensial. Ini adalah tugas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, tuliskan pengertian reklame. Ini sudah kita bahas tadi ya. Usahakan sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi. Yang kedua, tuliskan syarat-syarat reklame. Wah, ini mudah nih, karena sudah kita bahas ya. Yang ketiga, tuliskan jenis-jenis reklame berdasarkan sifatnya. Kalian tulis di buku tugas masing-masing ya. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.